Dekan itu kalau Pak Rektor kan sudah tidak ada ya. Pak Dekan, Pak Samsul Bahri, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, 3, kemudian Ibu Ketua Program Studi Bu Ramadhani, SPD MSI, kemudian yang terhormat Bapak Ketua Koordinator kegiatan Bapak Dr. Dedi Juliandri Panjaitan, SPD MSI, Bapak Ibu Ketua Program Studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, kemudian Bapak Ibu dosen peserta workshop ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena pada pagi ini kita bisa bertemu secara maya. Kebetulan saya ada di Bandung gitu ya. Kemudian sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya mendengar tadi bahwa uraiannya itu lebih banyak harusnya ke case method gitu ya, dan case method sama mungkin project based learning gitu. Tapi saya diminta malah untuk menyajikan implementasi kurikulum MBKM-nya gitu. Jadi saya malah lebih banyak akan membahas tentang bagaimana kurikulum MBKM itu yang bisa dilaksanakan untuk memfasilitasi mahasiswa berkegiatan MBKM. Mungkin itu, dan ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan yang berdasarkan pengalaman saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Matematik di Universitas Pendidikan Indonesia. Bu Ramadhani, saya izin share screen. Bu, silahkan, sudah bisa saya izinkan co-host ya, Bu. Oke. Ini, jadi saya lebih cenderung akan banyak berbicara tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan ini adalah amanat yang harus kita laksanakan di universitas dari Mas Menteri ya. Ini program yang baru. Tujuan seperti sudah kita ketahui bahwa tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah hak belajar 3 semester di luar program studi gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill, hard skill, yang tentu ini diharapkan dapat menjadi kemampuan anak didik kita berikutnya, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan yang mungkin akan lebih sulit lagi di masa depan gitu. Jadi mereka diharapkan punya soft skill di luar program studinya gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh Kemenristek-Dikti untuk mengakomodir kegiatan ini. Apa persyaratan umum? Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa dalam melaksanakan MBKM ini mahasiswa itu harus berasal dari program studi yang terakreditasi dan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Jadi kalau misalkan mahasiswa Bapak Ibu ingin ikut MBKM di luar program studinya, misalkan masuk ke UPI gitu ya, masuk ke universitas yang lain, itu mahasiswanya harus dari program studi yang terakreditasi dan aktif mahasiswanya terdaftar di PD Dikti. Kemudian ada beberapa pelaksanaan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, itu pelaksanaan itu dari perguruan tingginya, ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu, bahwa perguruan tinggi itu wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dan mengambil di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama 1 semester dengan 20 SKS. Dengan kebijakan ini sebenarnya kalau misalkan ini maksimal ya 60 SKS, berarti kalau kita mempunyai SKS mahasiswa di prodi itu 144, dikurangi 60 SKS berarti 84 SKS
84 SKS itu yang 60 SKS itu terpakai oleh program MBKM dan 84 SKS-nya yang hanya kita miliki di program studi. Nah, ini mungkin sesuatu yang sebenarnya mungkin agak berat juga bagi program studi. Kemudian perguruan tinggi itu harus menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar studi dan memuat dokumen kerjasama dengan mitra. Nah, kalau terkait dengan kemarin itu di 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, Pak Dekan dengan Pak Dedi itu ke kami bersama-sama untuk menandatangani kerjasama untuk kegiatan MBKM ini. Nah, di lain pihak kemudian fakultasnya sendiri harus menyiapkan fasilitasi, daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Tentu ini bukan fakultasnya gitu ya, prodinya ya, menyiapkan dokumen kerjasama untuk dengan mitra yang relevan. Kami sudah menandatangani, nanti berarti tinggal mewujudkan, dan ini salah satu barangkali saya berbicara di hadapan Bapak Ibu ini merupakan salah satu perwujudan dari kerjasama tersebut. Selanjutnya di program studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi dari kampus Merdeka. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas studi, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi atau luar perguruan tinggi. Jika ada mata kuliah SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daringnya. Kemudian, jadi ini pedoman-pedoman yang akan sebaiknya kita ikuti untuk memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM. Mungkin satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain agak berbeda kebijakan masing-masing universitas gitu ya untuk mewadahi kegiatan MBKM ini. Dan yang ingin saya sampaikan itu based on pengalaman kami di UPI gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapat pengalaman juga dari tadi katanya dari UNY, dari Unimed, juga dari UGM. Dari segi mahasiswanya merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah yang akan diambil di luar prodi, mendaftarkan program kegiatan di luar prodi, mendaftar kepada program kegiatan yang ada di luar prodi, dan melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. Dan kebetulan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh Kemenristek-Dikti itu selalu meminta mahasiswa untuk mendaftarkan diri, dan biasanya mereka mengikuti seleksi, ada seleksinya, barulah mereka akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh Kemenristek-Dikti. Kemudian mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Kemudian mitranya sendiri itu membuat dokumen kerjasama bersama perguruan tinggi, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kerjasama. Nah, Kemenristek-Dikti itu menawarkan 8 kegiatan di sini. Ada pertukaran pelajar. Nah, yang kami mantan LPTK barangkali punya permata LPTK gitu ya. Jadi pertukarannya bisa mantan-mantan antar mantan LPTK IKIP Jogja, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, Unimed, gitu, UNP, kemudian itu ada juga permata sakti gitu. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang saya pernah ikut masuk magang di UGM kayak begitu. Itu pertukaran pelajar. Ada magang praktik kerja, kemudian ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian dan riset, ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi atau proyek independen, dan membangun desa kuliah kerja nyata tematik. Ini ke-8 kegiatan ini ditawarkan oleh Kemenristek-Dikti, dan mahasiswa yang ingin bergabung di kegiatan-kegiatan yang akan yang itu harus memenuhi segala persyaratan yang disyaratkan dalam setiap kegiatan, dan
mereka akan diseleksi biasanya. Nah, sekarang sedang keluar ini kampus mengajar ke-5 atau ke-6 gitu ya. Nah, ini sedang ditawarkan, sedang launching. Jadi kalau dari mahasiswa Bapak Ibu mau bergabung ke sana harus diikuti persyaratannya dan ada tesnya. Ya. Halo. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kurikulum untuk membatasi MBKM. Nah, ini apa yang harus kita lakukan karena kurikulum yang di kita itu kalau ya saya yakin di prodi pendidikan matematik atau di prodi-prodi yang lain yang ada di UMN Al-Wasliyah juga, ketika kita membebaskan mahasiswa mengikuti MBKM yang notabene harus satu kegiatannya itu 20 SKS. Pasti akan timbul beberapa masalah, akan beberapa ada resistensi dari dosen juga begitu. Jadi sepertinya harusnya apa sih yang harus kita lakukan untuk memfasilitasi mahasiswa kita supaya kegiatan MBKM bisa diikuti, karena seperti kita ketahui bahwa kegiatan MBKM itu juga termasuk salah satunya itu untuk mencapai IQ ya. Banyaknya mahasiswa yang berkegiatan dengan diakui 20 SKS. Nah, beberapa alternatif yang dilakukan dari kami itu adalah merestrukturisasi kurikulum dan menyimpan mata kuliah wajib atau inti itu di semester 1 sampai 5. Semester 6, 7 itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang mau mengikuti MBKM. Itu ada sekitar, berarti setidaknya ada 40 SKS di situ. Kalau katakanlah setiap semester itu mahasiswa harus mengontrak 20 SKS, 1 sampai 5 itu sudah 100 gitu ya, 100 SKS itu. Kemudian 6 dan 7 diperuntukkan untuk MBKM, dan semester 8 itu adalah skripsi, berarti ada 146 lah SKS yang, jadi untuk mahasiswa yang mau ikut MBKM itu hanya mahasiswa semester 6 dengan disiapkan oleh kita ya mata kuliahnya, atau karena saya balik lagi, semester 1 dan 5 itu untuk ditempatkan untuk mata kuliah wajib. Semuanya di semester 1 dan 5. Sementara semester 6 dan 7 itu mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu bisa jadi untuk mahasiswa yang tidak ikut MBKM ikut mata kuliah pilihan, sementara mahasiswa yang MBKM ikut MBKM, kegiatannya itu bisa jadi kita yang menyiapkan untuk mata kuliah konversinya atau ekuivalennya, atau ekuivalensinya itu ada ke mata kuliah pilihan yang sudah kita siapkan itu. Gitu. Nah, itu pemetaan kurikulum yang disediakan untuk memfasilitasi MBKM. Itu yang sedang lakukan. Kemudian mahasiswa dapat memprioritaskan diri untuk mengikuti program MBKM yang dikelola Kementerian Pendidikan. Ada 8 MBKM tadi. Ada atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh industri itu sangat banyak sekarang, karena beberapa perusahaan juga mendukung program ini. Jadi mahasiswa itu boleh saja mengikuti beberapa kegiatan MBKM yang ditawarkan oleh perusahaan atau industri. Dan bahkan mungkin kalau mahasiswa itu tidak lolos di kementerian gitu ya, kegiatan di kementerian, tidak lolos juga magang di industri, maka mungkin universitasnya sendiri menyelenggarakan MBKM secara mandiri, sehingga si mahasiswa bisa ikut kegiatan itu dan terhitung sebesar 20 SKS-nya. Nah, jadi ini struktur kurikulumnya. Jadi kegiatan 1 sampai 5 ini perlu keluhan di program studi, dan di luar itu hanya yang akan terjadi kalau memang
kalau memang mau melakukan pertukaran itu MBKM itu mahasiswa ada yang mau ikut di semester 1 sampai 5 itu hanya pertukaran mata kuliah tadi, pertukaran pelajar. Karena kalau pertukaran pelajar di sini asumsinya kalau prodi pendidikan matematik keluar prodi itu setidaknya mata kuliah yang diambil itu masih mata kuliah yang ada di struktur kurikulum 1 sampai 5 itu gitu. Jadi tidak kan kalau mengikuti MBKM yang di semester 6 dan 7 kegiatannya bisa bermacam-macam. Mungkin tidak bahkan ada yang tidak nyambung dengan CPL-nya program studi gitu. Tapi dengan kegiatan yang pertukaran pelajar, mahasiswa saya bertukar mengikuti perkuliahan kalkulus misalkan dari Unimed gitu. Kemudian anak Unimed juga mengikuti mata kuliah kalkulus di prodi pendidikan matematik UPI. Nah, itu pertukaran yang memungkinkan pertukarannya itu terjadi di semester 1 sampai 5. Kemudian ada yang pertukaran di luar program studi dan program MBKM itu yang sebenarnya kalau kami ini adalah di semester 6 dan 7 tadi ya. Soal ini itu untuk konversinya itu seperti apa gitu. Ada pemaketan mata kuliah pilihan yang berorientasi pada konsentrasi gitu. Jadi maksudnya itu ada mata kuliah yang kegiatan ini cocoknya mata kuliah ini jadi sudah disiapkan paket untuk kuliah pilihan tanpa pemaketan. Jadi di semester 6 dan 7 itu ada mata kuliah tan MBKM di industri. Kita lihat misalkan dia kegiatannya mengolah data. Nah, ada mata kuliah yang cocok dengan pengolahan data, program komputer. Nah, berarti itu mata kuliah konversinya nantinya. Program studi membuat paket mata kuliah pilihan yang berorientasi pada konversi 20 SKS penuh gitu juga. Jadi prodi menyiapkan. Jadi untuk konversi pemaketan itu bisa dari universitas yang menyiapkannya. Ini mata kuliah untuk kegiatan yang kegiatan magang. Oh, berarti ciri khasnya magangnya itu ini. Nah, berarti konversi mata kuliah yang ikut magang di industri itu konversinya ke mata kuliah itu. Sementara program studi sendiri karena kita tahu mata kuliahnya pilihannya itu ada di semester 6, 7 dan kita mengidentifikasi kepada mahasiswa Anda melakukan kegiatan apa atau magang yang akan Anda ikuti itu apa kegiatannya, ini konversi mata kuliah yang harus diikutinya gitu. Dan itu harus dikontrak supaya dikontrak sebelum awal kegiatan di magang itu dimulai karena kalau tidak akan terdaftar di PD Diktinya gitu. Jadi harus dikontrak, tidak dikonversinya itu setelah mahasiswa selesai baru dikonversi, enggak, itu jadi tidak terdaftar gitu ya. Tapi memungkinkan juga kegiatannya yang seperti itu. Ada masa pengakuan konversi mahasiswa itu bisa sampai 2 semester lah. Jadi akan lebih baik kalau kita mengidentifikasinya itu dari awal. Kemudian universitas membuat paket MK pilihan yang berorientasi pada MK konversi 20 SKS yang tadi saya sebutkan. Kemudian mungkin saya perlu sampaikan juga pengakuan pengalaman belajar mahasiswa yang melakukan MBKM itu seperti apa gitu ya. Jadi pengakuan pengalaman belajar mahasiswanya. Nah, ini apa yang dimaksud pengakuan pengalaman belajar mahasiswa ke dalam satuan kredit semester adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh. Jadi ini lebih cenderung kepada mereka melakukan kegiatan apa. Nah, ini lebih bebas gitu, tidak kepada konversi mata kuliah yang ada di prodi, tapi dipetakan ke dalam suatu kegiatan yang ini berapa SKS, jumlahnya diakui berapa SKS itu dengan PPMB itu.
Kemudian pengelola akademik di tingkat universitas tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi dan atau memberikan layanan administratif kepada pengelola program studi dan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan konversi pengalaman belajar mahasiswa ke dalam satuan kredit semester. Kemudian pengelola program studi ini pengelola program studi untuk memfasilitasi dan mengakui pengalaman belajar mahasiswa ke dalam SKS sebagai pengurang beban studi dan atau sebagai pengganti mata kuliah yang ditempuh. Ini penilaian pengakuan pengalaman belajar mahasiswa itu bisa pengakuan pengalaman belajar mahasiswa itu dilakukan dengan 3 cara yang terstruktur, cara terbuka, dan gabungan keduanya. Jadi kalau terstruktur konversi kepada mata kuliah, kalau terbuka dihitung ini berapa SKS masuknya ke mana gitu ya. Kemudian kegiatan yang berjenjang atau bertingkat diberikan bobot sesuai dengan jenjang dan tingkatannya. Penilaian pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dilakukan oleh unsur program studi, oleh dosen pembimbing akademik, PA-nya, dosen pengampu mata kuliahnya, kemudian dengan selalu dikawal oleh ketua program studi. Usulan PPBM itu disusun dalam bentuk portofolio yang berisi surat keterangan, dokumen, dan bukti-bukti lain yang relevan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Misalkan mahasiswa itu melakukan kegiatan bina desa, nah itu bisa dikonversi misalkan ke KKN. Nah, KKN-nya berapa apa yang dilakukan oleh dianya itu apa dilakukan portofolionya gitu oleh dia supaya bisa diakui untuk dikonversi ke mata kuliah KKN. Portofolio PPBM dapat diusulkan setiap semester sebelum kontrak kredit. Ini zaman yang lama ini sebenarnya. Nah, berikutnya ini sekarang itu kalau karena UPI sudah mengeluarkan atau kami itu sudah mengeluarkan regulasi yang baru juga bahwa sebelum kegiatan ini mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ini mata kuliahnya yang dikontrak ini gitu. Ini kalau kegiatan yang ditawarkannya itu adalah dari Kemenristek-Dikti yang program yang ini ya, yang saya sajikan di sini. Kemudian validasi portofolio PPBM dapat dilakukan melalui pemeriksaan keaslian dokumen dan atau pengujiannya. Ini dilakukan oleh dosen PA, dosen pengampu mata kuliah, selalu didampingi oleh ketua program studi. Pengakuan terhadap pengalaman belajar mahasiswa hanya berlaku 1 kali untuk komponen pengalaman belajar yang dinilai. Jadi kalau sudah diakui satu kegiatan itu sudah diakui, tidak bisa lagi diakui untuk kegiatan atau di semester berikutnya. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan itu akan didiskusikan di program studi. Penilaian pengalaman yang terangkum dalam 8 program MBKM yang dari pemerintah itu adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, mahasiswa aktif itu terdaftar pada PD Dikti, kegiatan yang diikuti mahasiswa harus berdasarkan MOU dengan SPK yang legal, terdapat penugasan dosen pembimbing, jadi selalu harus menugaskan dengan dosen pembimbingnya, dan pendamping di lapangan, guru pamong pada pelaksanaan kegiatan yang diikuti. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada halaman ini kalau mau mengikuti, dan nama mahasiswa yang mengikuti dan hasil kegiatan dilaporkan ke Pangkalan PD Dikti. Kemudian terdapat buku pedoman atau petunjuk teknis kegiatan pada setiap kegiatan yang diikuti mahasiswa. Kegiatan teradministrasi pada catatan harian atau logbooknya. Pengakuan pengalaman belajar dapat diusulkan oleh dengan cara terbuka, terstruktur, atau gabungan keduanya. Kemudian jumlah SKS yang diikuti itu adalah 60 SKS, ini maksimal, yang terdiri atas 20-40 SKS dari yang di luar prodi gitu, di PT yang dan 20 pada PT sendiri, 20 yang di luar prodi, di luar PT juga, atau di luar prodi, di prodi yang sama di luar PT itu malah mungkin lebih terkontrol oleh kita ya. Kemudian laporan kegiatan program MBKM yang dituliskan berdasarkan struktur karya ilmiah dapat dibuat dalam satu artikel yang nanti bisa menjadi pengganti skripsi
atau tugas akhir. Tapi kegiatan yang ini program studi pendidikan matematik terus terang tidak memberi izin untuk yang ini gitu, karena skripsi bagi mahasiswa bagi lulusan kita itu sesuatu yang diharapkan memberi ciri khas gitu. Sehingga kalau dari kegiatan MBKM dijadikan skripsi, kesepakatan di kami belum diizinkan gitu, mahasiswa melakukan itu. Nah, komponen pengalaman belajar apa yang diharapkan dari mahasiswa itu adalah pengalaman yang terangkum dalam 8 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan KKN, praktek lapangan dan magang, pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan kreativitas atau PKM, pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan atau workshop, pengalaman yang diperoleh melalui perlombaan atau pertandingan, kemudian pengalaman yang diperoleh melalui aktivitas organisasi, dan pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan asistensi bersama dosen, dan pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan cendekiaan. Jadi ini yang pengalaman yang bisa kita laporkan untuk yang menggantikan mata kuliah itu gitu ya, konversi. Ini pengalaman dari KKN itu apa saja unsur-unsurnya gitu ya, dari praktek KKN, tematik, PPL, PLP, praktek persekolahan, PPL itu adalah apa yang bisa dilaporkan gitu ya. Jadi bentuk pengalamannya itu laporannya seperti apa. Ini bisa dalam pengalamannya itu misalkan menyusun buku atau buku referensi, itu bisa diakui nantinya. Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan perusahaan, kemudian kegiatan KKN, PLP di sekolah dan atau magang praktek kerja di luar negeri, kemudian menyusun buku referensi atau non-teks, menyusun dokumen berupa foto atau video, menjadikan lokasi KKN sebagai desa yang menjadi desa pembinaan dan mendapat penghargaan. Itu nantinya kita akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah melakukan kegiatan itu gitu. Kemudian menyusun buku teks, buku referensi atau non-teks, misalkan bersama dosen atau bersama guru gitu ya. Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan dari sekolah gitu. Nah, pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan kreativitas mahasiswa apa yang dihargai? Melakukan penelitian, penerapan teknologi, melakukan kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, itu juga untuk karya PPM yang lolos di semifinal atau Pekan Ilmiah Nasional diusulkan untuk memperoleh tambahan jumlah SKS gitu ya, kegiatan-kegiatan itu. Kemudian pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan workshop apa saja? Pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi gitu ya. Tema pelatihan dan atau workshop memiliki relevansi dengan program studi. Pelatihan dan workshop pendukung terhadap capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi. Kemudian lembaga penyelenggara pelatihan yang diakui, bukti fisik komponen pelatihan berupa sertifikat asli. Nah, jadi dengan mengidentifikasi di mana dia melakukan pelatihan, apa yang diperoleh, jadi kita bisa mengkonversi aktivitas mahasiswa itu ke dalam SKS-nya. Nah, kemudian apa yang melakukan dalam perlombaan? Pengalaman belajar mahasiswa yang mengikuti perlombaan itu pengalaman belajar sebagai pelaku atau aktor dan sebagai panitia. Kemudian prestasi yang diperolehnya itu level eventnya itu harus diperhatikan. Misalkan prestasinya menjadi juara pertama, medali emas dan sebagainya. Tingkat apa? Nasional, internasional. Seperti apa kategori eventnya? Sementara penilaian untuk pegelaran ekspedisi didasarkan kepada jumlah prestasi pesertanya berapa orang. Kalau dia memimpin suatu eksibisi gitu atau pagelaran, berapa pengunjungnya, di tingkat mana, dan bagaimana kategorinya. Kemudian kalau pengalaman organisasi kan jadi beberapa aktivitas itu, nah kita harus menghargai kegiatan-kegiatan mahasiswa yang aktif di organisasi, misalnya sebagai ketua BEM, kemudian sebagai atau ikut dalam kegiatan
sebagai divisi, apa yang akan diakui gitu ya, kegiatan mana. Pengalaman UKM, misalkan pengalaman berorganisasi pada unit kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus sebagai pengurus inti, pengalaman Ormawa, berorganisasi lintas kampus atau ekstra kampus itu sebagai pengurus inti. Jadi yang inti-inti ya, yang ternyata yang diakui, pengalaman Ormawa internal, pengalaman berorganisasi di lingkungan kampus dapat dihargai dan dikonversi menjadi angka SKS jika aktif sebagai pengurus inti, pengalaman organisasi kepemudaan itu juga sebagai pengurus inti. Pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan bersama dosen, apa yang diakui itu mengikuti kegiatan penelitian dosen, mengikuti kegiatan asistensi praktikum pada kuliah dalam rentang keterlibatan sekurang-kurangnya 6 bulan atau 1 semester, dan mengikuti kegiatan asistensi pengembangan perangkat perkuliahan itu asistensi dengan dosen. Nah, pedoman untuk menghitung itu sebagai pengalamannya ini itu ada, kami sih sudah ada, jadi ada beberapa pedoman yang di sini. Jadi penilaiannya itu apa? Dihitungnya berapa SKS? Riset itu apa yang harus dilaporkan ya? Ini seperti contoh ada ya Bapak Ibu. Merencanakan penelitian risetnya dihitung 4 SKS, melakukan penelitian risetnya dihitung 4 SKS, ikut mengembangkan instrumen penelitian ikut dihitung. Dan semua ada aturan yang untuk menghitung semua SKS itu jadi 20 SKS di pedoman itu. Itu kemudian saya lanjutkan. Bapak Ibu ini sudah ke PowerPoint lagi terlihatnya? Lihat, Bu. Bu Ramadhani sudah ke ini lagi ya? Sudah, Bu. Iya, kemudian di samping kegiatan MBKM tadi yang sudah disediakan oleh kementerian, mungkin misalkan universitas itu melakukan kegiatan MBKM lagi. Seperti ini contohnya yang disajikan, program MBKM tingkat universitas, kita menyediakan program penguatan profesi pendidikan P3K, program pemberdayaan masyarakat berlanjutan P2MB, program kreatif dan kewirausahaan PKK, dan ada lainnya. Kemudian program di tingkat studi, itu program studi bisa dikembangkan di program studi. Kemudian program mandiri atau penguatan profesional keilmuan. Ini program kegiatan-kegiatan yang tujuannya itu dimunculkan kalau mahasiswa kita itu tidak lolos dari program-program kegiatan yang ditawarkan oleh Kemendikbud gitu. Atau bahkan tidak lolos dari perusahaan atau dari industri gitu ya. Nah, ini contoh satu kegiatan yang diinisiasi oleh UPI dan banyak diikuti oleh mahasiswa. Nah, ini kegiatannya itu disebut sebagai P3K. P3K itu adalah pengenalan program pengenalan lapangan satuan pendidikan. Ini P3K itu adalah perluasan dari PLSP. PLSP itu asalnya 4 SKS, diganti oleh P3K ini menjadi 20 SKS, program penguatan profesionalisme kependidikan. P3K itu bukan pertolongan pertama pada kecelakaan Bapak Ibu ya, tapi program penguatan profesionalisme kependidikan. Ini adalah perluasan dari PLSP. Asalnya ini 4 SKS. P3K memiliki bobot 20 SKS. Nanti 20 SKS itu dirinci dalam bentuk kegiatan apa? Praktik mengajarnya 8 SKS, pengembangan bahan ajarnya 4 SKS, praktik penilaiannya 4 SKS, praktik manajemen sekolahnya 2 SKS, dan pengembangan ekstrakurikulernya 2 SKS. Dengan PLSP itu hanya sebulan atau 2 bulan di sekolah, tapi P3K ini meminta mahasiswa stay di sekolah 8 jam sehari itu 1 semester. Nah, ini PMBKM yang kegiatan ini ditempatkannya di semester 6 dan 7. Jadi kalau mahasiswa ingin mengikuti P3K tadi, ditempatkannya di semester 3 atau 7. Nah, kenapa sampai memunculkan itu? Karena
MBKM yang ditawarkan oleh pemerintah itu kadang tidak kuotanya sangat terbatas, dan ini bersifat mandiri yang dilakukan oleh universitas. Syaratnya apa? Mahasiswa telah menyelesaikan 5 semester atau menyelesaikan kependidikan, kemudian telah selesai mata kuliah keahlian pembelajaran bidang studi, dan selesai ada micro teaching. Itu baru boleh mengambil mata kuliah P3K. Kemudian mahasiswa yang mengikuti program P3K wajib mengontrak mata kuliah yang akan digunakan sebagai mata kuliah konversi sebanyak 20 SKS. Jadi mahasiswa saya semester ini yang ikut MBKM-nya hampir 83 karena mengikuti P3K ini, dan mereka sekarang sedang ada di lapangan. Ini prosedur pendaftarannya untuk P3K ini. Kemudian pelaporannya ada 2 macam, laporan awal dan laporan akhir. Penilaiannya dilakukan oleh guru pembimbing, dosen pembimbing, dan pihak sekolah, meliputi kinerja harian, pengajar, dan kinerja dalam melakukan tugas tambahan. Kemudian ada lagi program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Ini juga program yang ditawarkan oleh UPI, kegiatannya sama seperti tadi, tapi ini lebih ke membangun desa, KKN gitu. Kalau tadi ke sekolah, ini juga 20 SKS untuk memfasilitasi mahasiswa mengikuti MBKM kalau memang dia tidak terdaftar atau tidak lolos untuk di kegiatan P3K gitu, atau kegiatan-kegiatan dari 8 program yang ditawarkan pemerintah. Ini memiliki manfaat bagi mahasiswa, bagi universitas, juga bagi mitra, yaitu untuk mencapai CPL melalui kegiatan di luar kampus, sarana melatih siswa kepemimpinan, sarana mengaplikasikan ilmu secara kolaboratif dengan unsur mitra. Nah, ini salah satunya adalah untuk mencapai IKU, kemudian untuk universitas, untuk mengembangkan, mengumpat balik tentang kebutuhan masyarakat dan teknologi, dan sarana membangun kemitraan gitu. Bentuk kegiatan P2MB tadi ada KKN, ada program kemudian kemanusiaan, ada program bela negara. Itu barangkali Bapak Ibu nanti kita diskusi lebih jauh terkait dengan kurikulum, implementasi kurikulum yang sudah kami terapkan sebagai sharing gitu ya. Di program studi juga bagaimana kami harus berjuang menyusun ulang kurikulum kami untuk memfasilitasi MBKM, kegiatan MBKM. Itu barangkali Bu Rahmadani apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ella, pemaparannya cukup menarik dan saya cukup memahami sedikit banyaknya, dan ternyata sudah banyak program-program MBKM yang sudah diterapkan oleh UPI secara mandiri ya Bu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan atau ditanyakan kepada Bu Ella? Boleh di raise hand, Bapak Ibu? Oke, sambil menunggu pertanyaan orang lain, saya sendiri boleh ya Bu bertanya ya Bu? Boleh, mangga silakan. Terus saya cukup menarik Bu tadi ada terkait tentang tadi di situ Ibu waktu untuk ini terkait mata kuliah ini ya Bu ya. Mata kuliah pilihan itu tadi saya lihat ada 4 cara gitu ya Bu ya. Ada pemaketan MK pilihan, kemudian ada penyusunan daftar. Ini Bu, keempat-empatnya memang ada disediakan oleh UPI atau salah satu dari keempat ini Bu? Untuk pemaketan itu untuk mata kuliah yang tawaran pemerintah itu, MBKM itu, untuk memfasilitasi bagaimana konversi, karena terus terang sebagaimana kita pahami bahwa ketika konversi ke mata kuliah itu menjadikan
bohong gitu ya. Artinya kalau misalkan mahasiswa ikut suatu kegiatan tapi konversinya ke analisis real, ke pengolahan data, dan dengan nilai yang tentu kalau dari kegiatan itu kan biasanya A Iya. gitu ya. Nah, ketika kita konversi ke mata kuliah itu, kita tuh di prodi terus terang sangat khawatir karena mahasiswa dapat nilai A padahal ilmunya tidak punya gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi perdebatan yang sangat panjang, lama, gimana cara mengatasinya. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang seperti kampus mengajar, kemudian magang di industri, universitas menyediakan mata kuliah-mata kuliah itu yang nantinya akan si kegiatan itu konversinya ke mata kuliah itu gitu. Jadi kegiatannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Jadi tidak awal-awal memang pada saat munculnya MBKM ini kita masih konversi ke mata kuliah yang ada di prodi. Tapi ya itu kita khawatirnya kan ada konversi ke mata kuliah 20 SKS, satu SKS-nya satu mata kuliahnya kuliah lah dengan yang akhirnya dalam tanda petik kita mengakui nilai yang dari kegiatannya entah apa tapi ke mata kuliah kita dan mahasiswa tentu tidak mendapat nilai atau pengetahuannya lah dari mata kuliah itu. Ini agak mengkhawatirkan kami gitu karena toh mata kuliah mahasiswa tidak mendapatkan ilmu itu gitu. Nah, akhirnya dengan diskusi yang panjang, akhirnya ya universitas memberikan jadi memunculkan mata kuliah yang sesuai dengan kegiatannya. Gitu, Berarti, Bu. berarti mata Bu kuliah pilihan itu memang disesuaikan dari apa yang diambil oleh siswa itu, baik itu di kampus mengajar ataupun di proyek desa ya Bu. Sebenarnya saya Iya. juga dalam menyusun ini ya Bu ya, karena saya juga baru dalam Kaprodi, jadi memang saya masih banyak belajar. Kayak seperti yang tadi saya sempat baca, Ibu memaparkan, ketika ada mata kuliah yang nggak bisa diambil itu dilakukan secara daring gitu ya Bu. Iya. Nah itu tetap gimana Bu? Ya, kayak misalkan pertukaran ini, pertukaran pelajar sekarang aja pertukaran mahasiswa, kan sebenarnya kalau secara luring dilakukannya itu harus 20 SKS kan mahasiswa ke suatu universitas lah datang, katakanlah dari UMN Wasliyah ini mahasiswa datang ke UPI, berarti harus mengambil 20 SKS di semester yang sama. Sementara mungkin aja ketika di UPI-nya sendiri mata kuliah yang disajikan itu untuk mahasiswa tingkat itu, misalkan tingkat 5 itu atau tingkat 6 adalah mata kuliah yang sudah diambil gitu. Iya. Nah, sehingga kalau kami berpikir dan mungkin dengan beberapa universitas itu sudah sepakat, jadi mungkin aja 20 SKS mahasiswa saya itu dari berbagai universitas ngambilnya. Misalkan kalkulusnya dari UNY, atau misalkan aljabar atau apa tuh strategi belajar mengajarnya dari UNJ gitu. Jadi terpenuhi 20 SKS-nya. Kayak begitu, Bu. Dan itu sudah berlaku dari semenjak awal kita di tahun 2020 berarti. Di awal waktu mulai daring kita, mulai kena COVID itu dan sudah digaungkan kegiatan ini. Jadi mahasiswa itu di awal saat itu kebetulan belum dibatasi, belum diharuskan bahwa mahasiswa yang ikut MBKM itu harus 20 SKS ya waktu itu di awal. Jadi saya mengerahkan mahasiswa ke berbagai universitas. NM ikut mata kuliah apa, ke UNJ ikut sejarah matematik atau bahasa Inggris, ke UNESA ikut mata kuliah apa, ke UM ikut mata kuliah apa waktu itu. Tapi kan secara daring. Jadi mereka bisa mengikuti kuliahnya itu dari mana gitu. Tapi mendapat ilmu yang diinginkan gitu sesuai dengan kurikulum yang saat ini berlaku di UPI-nya waktu itu gitu ya. Nah, tapi dari dampak itu pun saat ini sebenarnya perkuliahan masih dilakukan bisa seperti itu. Dan kebetulan di prodi pendidikan matematik pun ada yang luring, yang asalnya dari Universitas Tadulako sekarang. Menerima beberapa mahasiswa, tapi luring mereka datang dari Tadulako dan dari NTB itu
Mataram kalau nggak salah, datang ke Universitas Pendidikan Indonesia untuk kuliah. Tapi jadinya dia ikut, ada yang ke fisika, ada yang ke matematik, itu sesuai dengan keinginannya dia memilih itu. Nah, tapi ini akan kami terima sih yang dari universitas itu ya, tapi untuk mengikuti mata kuliah yang pertukaran pelajar itu. Gitu Bu Ramadhani. Oke, baik. Memang ini menjadi pengalaman baru kami sebenarnya, khususnya dalam konversi NMBKM. Ada beberapa yang bisa kami sesuaikan sebenarnya. Ada sebagian yang sudah kita ikutin, dan memang ada sebagian yang masih saya pribadi saya harus pelajari kembali gitu ya, terkait konversi ini tadi. Tapi saya tadi sudah cukup menarik melihat pemaparan dari Ibu tadi terkait PLPS itu kayak kampus mengajar ya Bu ya? PLSP, ya, Iya, PLSP PLSP. itu. Iya. Nah, PLSP kita itu dulunya itu adalah 4 SKS. Praktek ngajar di sekolah 4 SKS, mahasiswa semester 6 dan 7 itu praktik mengajar di sekolah, tapi itu kan SKS-nya hanya 4. Nah, kemudian UPI memfasilitasi lagi dengan P3K namanya. Jadi berubah menjadi 20 SKS, tapi memang berbeda dengan PLSP. Karena satu bebannya memang SKS-nya jauh membengkak ya, dari 4 menjadi 20, dan kegiatannya kalau dulu ya mungkin pertemuan mengajarnya agak terbatas, sekarang harus full 1 semester. Juga harus melakukan pembinaan untuk ikut ekstrakurikulernya, untuk bisa mempelajari manajemen sekolahnya. Jadi lebih lengkap lagi untuk calon pendidik atau calon guru itu sudah dibekali dengan P3K itu, tentang manajemen sekolah dan segala macam. Baik Bu, berarti memang di UPI sendiri kita sebelum menerapkan ini sudah merombak kurikulum itu ya Bu ya, biar lebih terarah, karena saya lihat tadi dari semester 1 sampai semester 5 itu mata kuliah inti, dan semester 6-7 program MBKM, semester 8 itu kita ke skripsi. Kayaknya memang perlu itu sih, jadi kami untuk memahami kembali untuk penerapan atau implementasi dari MBKM itu. Ya, jadi prosesnya itu kita memang ada waktu untuk restrukturisasi kurikulum yang memang memfasilitasi, walaupun sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berubah secara radikal, karena kebetulan program studi pendidikan matematik itu punya kurikulum yang semester 6 dan 7 itu adalah mata kuliah pilihan itu. Dulunya hanya beberapa mata kuliah inti aja, paling dua lagi mata kuliah inti gitu ya. Tapi sekarang yang wajib-wajib itu harus turun ke bawah, dan yang pilihan, yang dianggap pilihan lah kadang-kadang itu diterapkan di semester 6 dan 7. Jadi di sana mahasiswa yang tidak ikut MBKM pun masih bisa mengikuti mata kuliah pilihan gitu, yang memang sudah diprogramkan dari dulu juga, bahwa memang di semester 6 dan 7 itu adalah untuk mata kuliah pilihan gitu ya. Nah, mata kuliah pilihan kita saat ini sebelum ada program MBKM itu, kita fokuskan kepada mata kuliah yang diperuntukkan untuk mahasiswa itu bisa lanjut ke studi S2 gitu. Jadi sudah disiapkan, dan itu terutama mata kuliah murninya. Jadi misalkan ada mata kuliah yang sudah rada advance dan kalau untuk calon guru, sebagai calon guru itu sampai semester 6 itu sudah cukup gitulah ya. Tapi untuk kalau dia mau melanjutkan mata kuliah ke murni, katakanlah ke UGM, ITB, itu sudah ada disiapkan materi-materi yang bisa membantu mereka berhasil di perkuliahannya gitu. Jadi disiapkannya itu mata kuliah murni. Nah, itu mata kuliah yang dijadikan konversi sekarang gitu. Jadi secara keguruan, ilmu keguruan atau menjadi guru matematik, pendidik matematik itu tidak terganggu sih. Tidak terganggu dari semester 1 sampai 5 itu. Karena bekal untuk jadi guru yang profesional katakanlah itu sudah cukup gitu di semester 1 sampai 7. Hanya kalau disebut profesional harus ada PPG dulu ya. Jadi pokoknya, tapi kan PPG juga tidak diikuti oleh semua lulusan kita gitu.
tidak semua. Jadi makanya kita optimal aja memberikan bekal kepada mahasiswa mau PPG atau enggak, ilmu untuk ngajar sudah cukup gitulah, dari segi pengetahuan, keterampilan, juga ilmu kayak gitu. Itu barangkali Bu Ramadhani. Oke, baik. Terima kasih Bu Ella. Bapak Ibu yang lain yang di Zoom ada yang ingin ditanyakan sama Bu Ella? Oke, silakan Bu Zulfitri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu Ella. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Zulfitri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, kebetulan saya sebagai ketua jurusannya, Bu, ketua Prodi. Yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah pada kurikulum di UPI, Bu, sudah mengimplementasikan pada proses pembelajarannya mengenai case study dan PJBL, Bu? Kemudian, Bu, saya kan sebagai ketua jurusan mungkin belum menerapkan ya, khususnya di prodi saya. Bagaimana Bu, Ibu bisa membagi pengalaman kepada kami bagaimana untuk memulai Bu teknisnya menerapkan case study dan PJBL ini yang dan diimplementasikan juga pada kurikulum prodi kita. Itu pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Baik, Bu. terima kasih Bu Zulfitri. Di program studi bahas di matematik terutama ya, kalau di matematik itu memang semenjak ada perubahan kurikulum itu kemarin di tahun 2020 berarti kami melakukan perubahan kurikulum sekaligus untuk mendorong dosen untuk menyusun melaksanakan proses pembelajarannya melalui case study dan PJBL, PBL kayak begitu ya, problem based learning kayak begitu. Hanya memang kalau di matematik agak terbatas. Kalau di matematik, mata kuliah yang bisa di case study-kan dan di project based learning. Kecuali mata kuliah yang seperti kewirausahaan misalkan gitu ya. Kemudian media pembelajaran, kemudian beberapa hal. Kalau yang murni matematik itu agak sulit. Karena ini mungkin Bu Zulfitri karena dari bahasa Inggris masih malah mungkin bisa lebih diterapkan gitu ya. Hanya yang jelas memang kalau mau menggunakan case study gitu, mungkin nanti para narasumber akan lebih mengitukan lagi. Kita selalu mengawali pembelajaran itu dengan kasus yang harus dipecahkan oleh mahasiswa. Ada mata kuliah yang kami menggunakan case study secara umum, tapi kami tidak menyebut case study, tapi itu adalah case study. Mata kuliah mahasiswa tingkat 1 itu mata kuliah gabungan seluruh fakultas, tidak hanya di matematik ini, satu MIPA bergabung dalam mata kuliah namanya Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa gitu. STEM lah. Itu kan potensi sekali untuk case study gitu ya. Jadi pada mata kuliah itu kami tidak ada perkuliahannya itu di awal itu hanya pengantar pelaksanaan perkuliahan. Dan mungkin juga yang diawali dilakukan itu bagaimana mahasiswa menyiapkan bahan presentasinya, menyiapkan bagaimana presentasi. Di awal itu hanya itu. Tapi ketika selanjutnya mahasiswa selalu diberikan kasus-kasus dan mereka harus mengidentifikasi kasusnya, mengidentifikasi suatu kasus, memberikan alternatif solusi, pemikirannya, alternatif solusi, menyelesaikan alternatif pemikiran solusi itu seperti apa, dan mengimplementasikannya. Selama 1 semester itu yang terus dilakukan. Gitu. Mereka selalu presentasi, karena dalam case study itu pasti kemampuan yang dimunculkan ini, kemampuan memecahkan permasalahan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, berpikir kreatif, itu yang perlu dimunculkan dalam tujuan perkuliahannya sesuai dengan
apa sih mata kuliah atau mata kuliahnya gitu ya. Jadi setiap mata kuliah itu harus ada memunculkan kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan menyelesaikan masalah, kreatif, dan kemampuan komunikasi. Dengan mata kuliah yang tadi, yang selalu diawali dengan permasalahan, dia mampu mengidentifikasi, mampu menyampaikan, mengidentifikasi masalah, memberikan alternatif solusi, mewujudkan alternatif solusi tadi yang merupakan rancangan alternatif solusi dan mengimplementasikannya, itu sudah suatu yang luar biasa. Dari kegiatan itu mendorong sekali sebenarnya untuk dosen mendapat HKI, dosen pembimbing. Sampai satu mata kuliah itu karena ada sekian kan kasus umum diberikan ke mahasiswa, tapi per kelompok cara penyelesaiannya beda-beda. Jadi kalau kita melakukan misalkan terkait dengan lingkungan apa mengelola sampah di sekitar kita lah kalau di MIPA gitu ya, yang dibahas itu oleh kelompok A akan berbicara dengan cara begini, kelompok B dengan cara begini, kelompok C dengan cara begini, itu bervariasi. Satu kelas ada 8 kelompok akan menghasilkan 8 kasus penyelesaian yang berbeda dan menghasilkan 8 HKI yang berbeda. HKI-nya muncul itu sampai satu kelas itu bisa menghasilkan 8 HKI dari case study kayak begitu, Bu. Kebayangkan? Jadi ya secara teori kayak mungkin teori nanti Bapak Ibu yang di sesi berikutnya akan menyampaikan. Tapi case study itu apa? Itu awalnya dari problem-problem awal. Itu barangkali. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sudah kebayang lah apa yang harus dilakukan gitu ya. Mulai dari menyusun tujuan perkuliahannya. Ada lagi Bu Zulfitri? Sudah cukup Ibu Ramadhani, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Zulfitri. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Bu Ella? Khususnya terkait implementasi MBKM itu sendiri. Ini Bapak Ibu dari rumah juga ya? Banyak peserta dari rumah juga ya? Iya, ada sebagian di hotel, ada sebagian di rumah. Oh iya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu? Ini ada yang mau kita diskusikan sebelum kita close atau ada lagi yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu? Saya sedang mencari dulu bahan, mudah-mudahan ada yang mencontohkan case study gitu ya. Boleh. Sebentar saya cari. Pernah saya menyajikan itu.
Tidak ketemu Bu Ramadhani. Baik, Bu. Iya, tidak ketemu. Ada padahal bagus ininya presentasinya, tapi tidak ketemu di mana, lupa. Tidak menyiapkan, dikira tidak akan bertanya tentang case study gitu. Oke. Di mana ada videonya bagus banget sebenarnya. Tidak ketemu udah nih. Saya kira cukup sekian aja dulu Bu Dani, tidak ada kayaknya, tidak ketemu. Oke, Tidak ketemu. baik. Nanti saya kirim ke Bu Dani kalau ada di ketemu ya. Mungkin hari Baik. ini juga kalau ketemu. Baik, Materi yang terima tadi kasih. boleh di-share juga ya nanti sama Pak Dedi Bu atau ke saya. Iya, juga. mangga silahkan nanti saya kirim ke Pak Dedi. Oke, mangga. Oke, baik. Terima kasih Bu Ella atas waktunya. Ini materi ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi saya untuk prodi matematika, karena implementasi MBKM ini jadi pembelajaran baru yang harus kami pelajari kembali untuk memperbaiki kurikulum kami yang tentunya nanti bisa menyesuaikan dengan kurikulum MBKM. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin kita diskusikan lagi, kita cukupkan untuk sesi di siang ini ya Bapak Ibu. Kita akan kembali lagi nanti di jam 1:30. Jadi Bu Ella, terima kasih atas waktunya Bu Ella. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali. Mohon maaf ya Bu Ella kalau selama pemaparan kami terjadi kendala atau keterlambatan, mungkin ini di luar dugaan kami ya Bu Ella ya. Terima kasih Bu Ella. Baik, terima kasih sama-sama. Ini juga saya ingin menyampaikan contoh tadi yang diminta oleh Bu Julfitri, tapi ternyata tidak mudah ya mencari file yang tidak disiapkan gitu ya. Betul iya. Nanti saya akan kirim kalau ketemu karena saya punya memang file itu gitu. Terima kasih. Tetap kami tunggu aja Bu Ella. Ya, mangga. Materinya. Terima kasih Bu Ella. Ya. Saya live ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 12 kurang, mungkin kita akan break sholat Jumat. Jadi nanti kita masuk di jam 1:30 ya Bapak Ibu, nanti akan saya konfirmasi kembali di grup FKIP.
Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.